Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba membuat objek selanjutnya, yaitu kuda-kuda kayu. Langkah pertama, seperti biasa, kita klik File, New, General, lalu kita split window areanya menjadi image editor, kemudian kita cari image referensi yang mau dipakai. Untuk kuda-kuda kayunya saya ambil yang paling sederhana aja. Di sini kuda-kuda kayunya sangat simpel ya, hanya dari balok. Ada tiang penyangganya, pasti di sebelah sana juga ada. Lalu tiang yang mendatarnya, horizontalnya ada dua, atas bawah. Bagian atasnya ini lebih panjang sedikit dari bagian bawah. Kemudian kita bisa tambahkan segitiga untuk penguat sudut tiangnya ini biar berdiri lebih tegak. Oke. Langkah pertama, kita bisa bikin, ada beberapa cara sebetulnya. Kita bisa pakai modifier mirror, kita bisa pakai atau tidak bisa pakai modifier mirror juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk memudahkan, saya pakai modifier mirror aja ya. Jadi dari kubus ini, langkah selanjutnya mungkin saya perkecil dulu. Lalu kita masuk edit mode. Dari tampak depan seperti ini ya, dari tampak depan saya geser sedikit ke ortografiknya. Kita bagi dua, Ctrl R, tepat di tengah seperti ini. Kalau misalkan kalian setelah tekan Ctrl R, garis kuning ini keklik, terus nggak sengaja kegeser, ini jadi bingung nih naruh titik tengahnya di mana. Jadi jangan khawatir, tekan aja angka 0, ini pasti akan langsung snap di tengah gitu. Lalu klik kiri lagi untuk konfirmasi oke. Rencananya setengah itu akan saya hapus. Setengah itu akan saya hapus untuk kita bekerja hanya setengahnya lagi dan menggunakan modifier mirror. Jadi pilih di object mode, kita kasih modifier mirror. Nah, jangan lupa untuk objek yang termirror seperti ini, clippingnya harus aktif. Kita kerja cukup sebelah dari sini, kita pilih, terus kita geser G di X. Seperti itu. Untuk panjangnya kita kira-kira aja, kayaknya masih kurang panjang, G di X. Jadi perbandingannya skala antara balok ini dengan panjang dan tinggi, dimensi dari si kuda-kuda kayunya ya. Nah, setelah dari sini kita extrude sedikit, X di X, di X, maaf, di Y atau di Z. Nah, seperti ini. Lalu kita extrude bagian atas, pilih seperti ini. Jangan dikhawatirkan sisi sebelah sana ya, pasti sama. Kita pilih seperti ini, terus extrude ke atas, kita geser G di Z, kurang lebih misalkan di situ. Terus kita extrude sedikit lagi untuk bikin belokan ke arah sumbu X yang horizontal ya. Extrude lagi sedikit sampai kira-kira panjangnya, kita extrude ini menyerupai persegi ya. Terus sisi yang ini kita pilih, lalu extrude ke dalam. Nah, sebelum kita satukan seperti ini,
bagian face-nya harus dihapus dulu. Tekan X, pilih delete face. Jadi nggak boleh ada face di dalam sebuah polygon seperti ini, nggak boleh ya. Jadi kalau kita lihat, ini nggak boleh, harus kosong. Jadi caranya, kalau sudah terlanjur seperti ini, clippingnya harus dimatiin dulu. Kita geser, clippingnya nyalain lagi. Ini kita hapus, delete face, pilih lagi, oke, di X kita satuin lagi. Ya, seperti ini. Jadi kita seperti membuat sebuah frame. Lalu di bagian ujung atas kita pilih, kita rencananya mau bikin seperti ini ya, baloknya keluar sedikit, tekan E, extrude, kira-kira seperti itu mungkin. Terus bagian bawah ini, balok yang melintang sejajar horizontal ini adalah yang awal kita bikin. Terus kakinya kita perpanjang dari polygon atau face yang ini. Tekan E untuk extrude. Panjangnya dikira-kira aja ya, nggak harus sama sebetulnya, karena toh nggak ada yang peduli juga gitu ya. Setidaknya bentuknya seperti itu. Terus kita extrude lagi sedikit. Nah, ini hati-hati nih, kayaknya ada yang terpilih nih. Nah, ini ya, ini titik seperti ini tuh harusnya nggak boleh ada. Jadi kemungkinan besar saya salah memilih dari awal. Coba kita undo dulu ya, Ctrl Z, kita coba cek. Nah, ternyata ini yang betul ya, ini ikut terpilih tadi. Jadi ini harusnya nggak boleh terpilih. Extrude lagi, kita ulang, extrude lagi. Jadi kalau kalian nanti pada saat pengerjaan menemukan hal ganjil atau aneh seperti tadi, buru-buru di undo ya, jangan dilanjutin, karena nanti efeknya itu akan di kemudian hari gitu ya. Nanti pada saat merender atau saat memberi tekstur, biasanya baru kelihatan, oh itu tuh error atau rusak gitu ya objeknya, dan kalian akan sangat-sangat males ngulang lagi objek dari awal atau memperbaiki objek yang rusak. Jadi mumpung sekarang lagi dibikin, harus betul-betul betul gitu ya. Nah, setelah dari sini kita bikin kakinya maju satu dan ke belakang satu ya, berarti yang ini kita pastiin gak ada yang kepilih lagi. Kita extrude ke sumbu yang biru ya, Z, yang Y, mungkin sekitar sekian. Terus bagian belakang, kalau kalian mau presisi antara depan sama belakangnya, itu bisa menggunakan memasukkan variabel angka, misalkan extrude, misalkan di pojok kiri bawah di atasnya timeline itu ada angka nih, ada 0,7, 0,8, 0,5. Kita bisa kira-kira, misalkan panjangnya mau segini nih, berarti itu tuh kira-kira 1,3 gitu ya. Saya ketikkan 1,3. Nah, lalu untuk yang satunya lagi, ketika nanti di extrude, biar sama, kita ketikin 1,3 juga. Ini pasti sama antara bagian depan atau belakangnya. Oke. Selanjutnya kita bikin penguat segitiga ini. Sebetulnya pilihan ya, bisa dibikin, boleh dibikin, boleh enggak. Tapi dalam kesempatan belajar ini kita bikin aja. Caranya kita sebetulnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa bikin segitiga lalu tempelin di sini.
Atau cara yang kedua, kita bisa bikin dari objek yang udah ada. Saya cobain bikin cara kedua dulu aja ya. Cara kedua ini, ini kita potong, Ctrl R di sini. Terus ini kelihatannya segitiganya lebih kecil ya. Jadi bisa aja nanti bagian ini kita pilih, lalu tekan F, gitu ya. F itu untuk membuat sebuah face. Lalu tekan ini, tekan F, bisa seperti itu, boleh. Ini cara kedua, F. Tapi kalau mau cara seperti ini, jangan lupa bagian dalamnya face ini harus dihapus dulu. Jadi pilih ini, pilih dua, lalu tekan X, delete face. Setelah di delete face nya, pilih lagi mode pemilihannya ke vertex selection, pilih 1, 2, 3 vertex, lalu tekan F. Harus seperti itu ya. Ini cara kedua tadi, kita bikin dari objek yang udah ada di dalam kuda-kudanya. Cara yang lain, ini karena saya males bikin balok lagi dari awal di objek mode, saya ambil di sini aja, Shift D, diduplikat, tekan Escape, biar kembali ke posisi semula, lalu dipisahkan, tekan P, separate by selection, enter, masuk objek mode, pilih hanya ininya aja, plane-nya, karena kelihatan ada sedikit pengecilan ya. Berarti karena sumbunya masih di sana, saya pindahin dulu origin to geometry, pastiin ternyata dia tidak termirror meskipun ininya mirror ya. Oke, gak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki, sementara mirror sama saya dihapus dulu. Lalu masuk edit mode, atau saya kecilin di sini boleh, gak apa-apa. Atau di edit mode aja deh, edit mode, pilih seperti ini, kita geser ke depan, sorry, ke belakang sedikit. Nah, ini tuh ada sedikit kayak glitch gitu. Ini karena masing-masing permukaan itu saling berhimpitan di koordinat yang sama. Jadi nanti kita tabrakin ke dalam ya. Lalu polygon atau face yang ini kita select semua, kita extrude ke atas. Bagian yang ini kita geser lagi ke bawah. Lalu di object mode kita scale sedikit, karena ini kelihatannya lebih kecil ya. Nah, lalu kita tabrakin ke belakang. Bisa seperti itu. Ya, sangat simpel. Nah, cara untuk mengcopy ke setiap kakinya itu, kita harus pindahin dulu sumbu ke sana ya. Soalnya kalau tidak dipindahin ke sana, ke tengah lagi, dan kita memaksakan pakai mirror, ini nggak terjadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa. Di sebelah situ nggak ada. Cara mengatasinya bisa pakai cara tekan tab atau masuk ke edit mode, kita select semuanya, select all, terus kita geser G di sumbu X tuh. Ya, sekarang ada. Jadi prinsipnya untuk mirror itu, si objek itu tergantung dari titik pusat sumbunya. Karena titik pusat sumbunya sudah diubah ke tengah-tengah geometri atau ke tengah-tengah objek, berarti dia termirror akan di sini, bukan lagi di sana. Jadi cara mengatasinya harus masuk ke edit mode, kita select all semua titiknya, terus geser di sumbu yang kita mirror. Nah, setelah dari sini kita masuk objek mode lagi, tekan tab,
tekan N buat munculin lokasi X nya kita taruh 0. Nah seperti itu, taruh 0, masuk edit mode lagi, geser di X, kita pastiin deh di tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini pasti dia posisinya sama. Nanti tinggal kita atur lagi, misalkan ini kurang depan gitu ya, dan sebagainya. Kita coba nyalain mirror yang lain. Mirror yang lain ini bisa langsung otomatis nyala aktif seperti ini, cuma balik lagi kita harus masuk edit mode, select bagian semua bagiannya, terus geser di sumbu Y. Nah seperti ini. Lalu tekan N lagi, posisi Y nya harus 0. Masuk edit mode lagi, geser di sumbu Y, tabrak seperti ini. Gitu ya. Unselect. Nah, sampai di sini untuk pembuatan kuda-kuda kayunya sudah selesai. Nanti kalau untuk yang ukiran, kalian bisa belajar lagi di tingkat yang lebih advance ya. Untuk sementara kita pakai yang simple dulu. Jangan lupa seperti biasa, langkah selanjutnya adalah kita bikin sebuah new collection. Di sini klik kanan, new collection, kita kasih nama kuda-kuda kayu. Lalu di sini kita drag and drop ke dalam kuda-kuda kayu collection-nya. Karena ini bagiannya sebetulnya nggak terlalu penting juga, maksudnya nggak harus dipisah sebetulnya ya, nggak perlu di parent juga, jadi kita bisa gabung aja kuda-kuda ini, bagian segitiganya digabung ke kuda-kuda dengan cara pilih dulu segitiganya, lalu pilih pakai shift klik kiri ke kuda-kudanya, lalu tekan Ctrl J untuk join. Nah ini mesti hati-hati, karena kalau kita menjoin ke objek yang terakhir, otomatis dia akan mengikuti semua settingan yang masternya ini ya, yang dipilih terakhir. Di master yang terakhir ini tidak ada mirror sumbu Y, sedangkan yang ini ada mirror sumbu Y, jadi nanti sumbu Y nya mirrornya akan hilang. Cara paling gampangnya adalah kita apply dulu masing-masing modifiernya. Modifier segitiga kita apply, modifier kuda-kuda utamanya kita apply, lalu kita join, pilih yang kecilnya, lalu seleksi yang besarnya, kita tekan Ctrl J tadi ya. Jadi sekarang sudah oke, sudah selesai. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau diatur lagi karena ini sudah di apply, otomatis mirrornya udah nggak ada. Jadi ketika nanti mau memanjangkan salah satu sisi sebelah sananya tidak ikut panjang karena mirrornya udah nggak ada ya, modifier mirror udah ter-apply. Jadi yakinkan betul-betul kalau mau meng-apply itu objeknya udah harus fix dulu gitu. Kadang-kadang kalau saya sebelum meng-apply itu sama saya dibikin save as file gitu. Jadi ada file yang sudah di-apply, ada file yang belum di-apply gitu. Jadi suatu saat mau dibikin modifikasi lagi, nggak harus bikin mirror dari awal, tapi meskipun objeknya sederhana seperti ini sih masih bisa ya, gampangnya cukup dipilih, di delete lagi ya, terus dikasih modifier mirror, sebetulnya jadi cepet ya. Ya seperti ini, clippingnya dinyalain, ini masih bisa dimodif lagi gitu. Jadi sebetulnya ada banyak cara untuk membuat objek gitu ya, caranya nggak linear itu aja. Oke, itu saja paling, jangan lupa di save. Kuda kayu.
Oke, selanjutnya kita akan membuat kain batik ya. Kain batik ini nanti ada hubungan dengan fisik